mempersilahkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ini, di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah begitu baik Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, mempersilahkan Tuhan untuk masuk. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul Tuhan, memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu
jiwaku. Ku mau datang Tuhan, ku datang padamu dalam kerinduan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Kau Allah yang setia, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, Kau menjadikan kami indah Tuhan. Haleluya, haleluya, segala pujian bagimu ya Bapa. Kau permata hatiku Tuhan, Kau setia di setiap Pujilah namamu Tuhan. kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Biar Dia disukakan oleh pujian kita, biar hatinya disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kita. Allah senang mendengar setiap pujian penyembahan kita. Allah senang melihat setiap hati kita yang hancur dibawa ke dalam hadiratnya untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Jika hari ini kau rindu untuk Tuhan melawat engkau, datang ke hadiratnya, bawa setiap curahan hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah Dia yang mengubahkan setiap hati kita. Mari sama-sama katakan lagi. Terima kasih. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagi
ketika tidak ada orang yang melihat Engkau, tapi Tuhan melihat Engkau. Tuhan mau membawa Engkau masuk ke dalam tanah perjanjian bersama-sama dengan Dia, menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Nya. We thank you, Jesus. We glorify your name. Kau yang termanis, Thank you, Lord. Engkau yang terindah, Yesus. We thank you, Jesus. Want you to come in our heart, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih. Haleluya. Oh, mari sama-sama kita angkat pujian ini lagi. Yesus, Kaulah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan hanya Dia yang terbaik. Yes, Lord. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kau bertakhta di atas segala pujian penyembahan kami. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami boleh dibarui Tuhan, hati kami boleh ditransform sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus boleh memimpin kami untuk membuat mata kami terbuka Tuhan, untuk hal-hal yang kami tidak pahami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom Jemaat The House of Grace. Selamat sore. Kita bersyukur sekali bisa beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Mari kita berdoa sebentar untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Hati kami bersyukur, umat-Mu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Engkau berbicara dalam kehidupan kami, boleh memberikan hikmat, akal budi, pewahyuan yang baru atas firman Tuhan yang ada. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberi tema untuk menyampaikan firman Tuhan, sibuk dan produktif. Terus terang, selama saya melayani baru pertama kali ini saya dapat tema ini, Bapak Ibu ya. Luar biasa, tema yang luar biasa. Karena memang kita tahu sih sebetulnya tidak semua orang yang sibuk itu menjadi produktif kehidupan yang ada. Kita sering bertemu dengan orang-orang yang komplain seharian penuh dengan aktivitas, sibuk ke sana kemari. Tetapi pada akhirnya malam hari dia kecapean dan dia merasa tidak menghasilkan apa-apa. Karena banyak yang dikerjakan tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang seperti yang diinginkan, ya. Bapak Ibu, orang yang produktif atau produktif itu artinya menghasilkan sesuatu yang banyak, menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk bisa dipakai. Tetapi betapa banyak kita menjumpai orang-orang yang khususnya hari-hari ini di era digital seperti begini, orang disibukkan dengan segala kegiatan yang luar biasa. Tetapi ternyata mereka ditemukan mengeluh karena apa? Karena sepertinya tidak menghasilkan apa-apa, tidak sebanding dengan kesibukan yang dia lakukan, tenaga yang sudah keluar, waktu yang sudah dikeluarkan dengan hasil yang dia dapatkan. Nah, hari ini saya mendapatkan tema ini untuk kita bahas sama-sama. Saya jadi ingat satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-25. Bapak Ibu, Markus 4 ayat 25 berkata begini nih, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi,
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, kita bisa melihat ya, ada tolak ukur bagaimana kita ini disebut sebagai orang yang sibuk, dan juga ada tolak ukur yang disebut sebagai orang yang produktif. Tapi memang biasanya saudara, orang yang produktif itu biasanya memang keadaannya itu sibuk. Tetapi orang yang selalu sibuk tidak semuanya menghasilkan produktivitas seperti yang dia mau. Kita lihat saudara ya, jadi apa sih tolak ukurnya? Kalau kita lihat dari masalah komitmen ya, apa yang dibuat oleh manusia komitmen. Orang yang hanya sibuk saudara, itu komitmennya itu nggak jelas saudara ya. Karena apa? Terlalu banyak yang dia mau kerjakan ya. Banyak, semua dia iyain semua. Jadi waktunya itu habis untuk mengerjakan segala sesuatu yang datang di dalam kehidupannya. Nggak pernah ada satu yang dikerjakan secara fokus. Jadi fokusnya terbagi-bagi, sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal di dalam hidupnya. Atau mungkin orang yang sibuk sebetulnya tidak punya komitmen saudara. Karena apa? Karena semua dikerjakan sesuai dengan maunya sendiri. Tidak ada planning, tidak ada tujuan. Pokoknya kelihatan sibuk saja. Tetapi orang yang sibuk dan produktif, orang yang menghasilkan, yang semakin hari semakin maksimal, itu selalu ada prioritas yang jelas ya. Dan orang-orang yang memang terbiasa produktif, dia nggak ragu-ragu untuk mengabaikan sesuatu yang menurut pandangannya tidak terlalu penting yang dia kerjakan. Dia fokus kepada apa yang memang mau dituju. Sehingga saudara, kita bisa melihat ini perbedaan orang yang sibuk tidak produktif dengan orang yang sibuk yang sangat produktif. Kalau dilihat dari segala komitmennya ya. Kalau kita lihat dari segala tujuannya atau tujuan daripada apa yang dikerjakan oleh manusia-manusia yang sibuk, kita juga melihat manusia yang sibuk dan tidak produktif itu memang tidak jelas saudara. Ya, semuanya oke, ya, semuanya dilakukan. Tetapi orang yang sibuk dan produktif, saya percaya tidak semua oke. Ada tujuan yang jelas sesuai dengan visi panggilan daripada apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Ya, saya itu dulu kalau sekolah saya ingat semua olahraga saya lakukan saudara ya. Semua saya lakukan. Pingpong ya bisa, bulu tangkis ya bisa, basket ya bisa, berenang ya bisa. Hampir semua kegiatan olahraga saya lakukan saudara ya. Untuk mengisi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan saudara itu kita lakukan. Tetapi nggak ada satupun yang jelas begitu. Sehingga pada akhirnya ya sekarang ya nggak bisa maksimal. Diajak badminton ya bisa tapi kalah terus saudara. Diajak main pingpong ya bisa tapi kalah terus. Berbeda dengan orang yang punya tujuan ya. Pemain sepak bola atau pemain basket, kita pernah punya satu jemaat yang jago main basket ya, sudah pulang ke Bali itu siapa itu saudara kita namanya Ray itu ya. Jadi pemain voli nasional. Karena apa? Dia berkata dia fokus setiap hari harus latihan 1 jam 2 jam bermain voli saudara. Nah, saudara kita melihat ya perbedaannya, tujuannya itu kalau yang sibuk tidak produktif, tujuannya tidak jelas. Ya, apa saja dilakukan. Nah, saudara, hal yang sama kalau di dalam pelayanan seperti di gereja gitu ya. Katakanlah mereka yang dipercayai kelompok-kelompok sel, yang diberi tanggung jawab untuk mengembangkan kelompok sel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat itu sibuknya luar biasa. Karena apa? Karena harus memperhatikan mereka, harus memberikan bisa memberikan pemenuhan kebutuhan kepada anggota-anggotanya. Tetapi kalau kita tidak mengerti tujuan daripada kelompok sel, itu akhirnya para pemimpin kelompok sel itu akhirnya juga menjadi lemah dan akhirnya menjadi hampa, akhirnya menjadi tawar hati. Kenapa? Karena tujuannya salah. Semua yang diinginkan oleh anggota kelompok sel dia coba penuhi.
piknik, pergi kemana, lakukan kegiatan apa, barbecue dan lain sebagainya. Padahal kita membuat, katakanlah dalam ministry kita membuat kelompok sel itu adalah salah satu sarana untuk kita mengembangkan akan iman percaya mereka kepada Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, memberi makanan rohani, memberi kekuatan, memberikan penghiburan, melakukan doa mujizat kepada mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena tujuannya nggak jelas, akhirnya biasanya mereka-mereka yang dipercayai tanggung jawab seperti itu akhirnya menjadi lemah, akhirnya menjadi bosan, karena tidak mengerti, ya, tidak menghasilkan sesuatu, hanya mengisi kegiatan saja. Berbeda dengan orang yang disibukkan karena kelompok sel, tetapi dia mengejar akan produktivitas yang ada. Dia tahu ada hal-hal yang bisa dikesampingkan, tetapi ada hal-hal yang diprioritaskan, khususnya pengembangan iman, kemudian kemajuan iman jemaat Tuhan, pemenuhan kebutuhan rohani, ya, melalui doa, melalui puasa dan lain sebagainya, melalui pelajaran-pelajaran yang sudah disiapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sibuk dan menghasilkan satu produktivitas yang luar biasa, itu biasanya hidupnya disertai dengan tujuan yang jelas. Kalau kita melihat hal yang lain, ya, orang yang sibuk tanpa menghasilkan produktivitas yang baik biasanya cuma dipenuhi dengan kesibukan, sehingga ketika ada orang lain yang meminta bantuan, meminta pertolongan dari dia tidak bisa memenuhi, ya, karena hidupnya sudah penuh dengan kegiatan yang sudah sudah masuk di dalam hidupnya. Kalau kita melihat minggu yang lalu bahkan sampai berkata seharusnya itu seminggu tidak 7 hari, kalau bisa 8 hari, 9 hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu pernah dicoba di Tiongkok, ya. 1 minggu itu bukan 7 hari, tapi kalau saya tidak salah 1 minggu itu 10 hari. Saudara tahu hasilnya apa? Hasilnya justru penurunan yang luar biasa, kekacauan yang luar biasa, sehingga kembali lagi. Saya rasa 7 hari itu merupakan waktu yang paling ideal. Kita juga melihat bagaimana Tuhan memberi contoh menciptakan dunia ini 6 hari, kemudian hari yang ke-7 dia beristirahat. Itu sudah seperti sesuatu yang ideal. Juga orang berkata, kenapa ya 1 hari cuma 24 jam? Bisa nggak ditambah misalkan 1 hari 30 jam? Itu juga sudah pernah dicoba, saudara, ya. Rupanya tidak menghasilkan sesuatu yang positif, ya. Jadi akhirnya orang kembali 1 hari itu 24 jam dan 1 minggu itu 7 hari. Dan itu sudah, menurut saya, sudah menjadi satu survei patokan yang akhirnya diterima sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sibuk tapi tidak menghasilkan satu produktivitas yang baik, biasanya hidupnya sangat terbatas sekali, waktunya sangat terbatas sekali, sehingga ketika ada orang lain yang membutuhkan, orang lain di luar yang dia kerjakan membutuhkan pertolongan dari dia, walaupun sepenting apapun dia tidak mampu untuk menolongnya. Tetapi orang yang sibuk, tetapi orang ini memang terbiasa produktivitasnya tinggi karena dia sanggup untuk memisah-misahkan mana yang prioritas, mana yang kurang, mana yang tidak berprioritas. Akhirnya ketika ada orang lain meminta pertolongan dan orang itu dalam keadaan emergency, dia bisa sanggup mengalihkan beberapa hal dari jadwal yang dia sudah buat untuk bisa menjadi berkat buat orang yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan perhatikan, orang yang sibuk dan produktivitas, itu Alkitab berkata, dia itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Sebagai anak Tuhan, kita mengenal ada 3 buah kehidupan. Yang pertama adalah buah daripada keselamatan, ya, buah daripada pertobatan. Itu yang disebut sebagai buah-buah roh, ya. Orang yang memang terbiasa hidupnya itu produktif, itu akan kelihatan dari buah pertobatannya. Ada perubahan
di dalam kehidupan yang ada. Dan buah yang kedua adalah buah pelayanan. Terjadi multiplikasi, Bapak Ibu. Ya, saya selalu bersyukur kalau setiap pelayan Tuhan itu memikirkan untuk generasi berikutnya untuk melayani. Jadi dia bisa mentoring. Istilah saya, kalau gembala itu ya menghasilkan gembala, kalau pemusik itu ya menghasilkan pemusik, kalau domba menghasilkan domba, sehingga ada multiplikasi pelayanan yang bisa dilanjutkan. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena kita seperti minggu yang lalu diceritakan, umur kita paling 70 sampai 80. Artinya itu sangat terbatas sekali. Itu pun kalau nyampe, saudara ya. Sekarang ini dengan adanya masalah kesehatan dan lain sebagainya, virus dan lain sebagainya, orang bisa lebih pendek lagi. Artinya, saudara, kita harus memikirkan buah daripada pelayanan kita kalau kita ini dipanggil untuk melayani oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu buah yang kedua, yaitu pelayanan. Dan buah yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Berapa banyak orang yang diselamatkan melalui kehidupan kita, melalui contoh hidup kita, melalui ministry kita. Kita tentunya, Tuhan berkata, bawa jiwa-jiwa, muridkan mereka, baptis mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang produktif itu biasanya, saudara ya, bisa menolak hal-hal yang kurang prioritas atau kurang kurang sesuai dengan tujuan yang dia dapatkan sebagai panggilan, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi orang-orang yang hanya sibuk biasanya tidak sanggup untuk bisa menolak. Jadi semuanya iya. Nah, itu kira-kira tolak ukur yang kita sudah juga pelajari bersama-sama pada minggu yang lalu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hidup yang produktif begitu, saudara ya? Jadi ada dua produktivitas di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah produktivitas yang salah. Saya percaya orang yang produktif ya selalu sibuk, saudara ya. Tetapi ada kesibukan yang menghasilkan produktivitas yang salah. Saya percaya banyak sekali di antara kita yang menginginkan sesuatu pencapaian yang besar, sesuatu pencapaian yang berguna, bermanfaat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, produktif yang salah itu akar masalahnya atau motivasinya biasanya hal-hal yang salah. Nah, ini yang biasa disebut atau yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sibuk. Tetapi akhirnya dia menyadari bahwa kesibukannya itu tidak menghasilkan apa-apa. Ingat ya, tugas kita sebagai anak Tuhan ketika kita dipanggil Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah memperluas kerajaan Allah. Dengan cara menjadi saksi, menjadi teladan, membawa jiwa dibawa kepada Tuhan, sehingga kerajaan Allah di atas muka bumi ini bisa semakin dilebarkan. Bukan mendirikan atau bukan memperluas kerajaan diri sendiri. Ya. Seorang bisa produktif dengan menghasilkan hasil harta yang cukup banyak, ya, cukup besar, dengan cita-cita nanti kalau dia meninggal, dia bisa meninggalkan warisan kepada anak-anaknya. Ya, itu sebabnya dia berjuang sejak masa mudanya, dia sibuk, dia sudah berpikir, saya mau meninggalkan sesuatu kepada anak-anak saya nanti. Dan memang bisa, saudara, itu terjadi. Saya temui banyak sekali anak-anak Tuhan yang cerita, yang datang, orang tuanya kaya, memiliki banyak harta. Tetapi, saudara, dia lupa bahwa apa yang dia kumpulkan, produktivitas yang dia hasilkan itu semata-mata karena satu motivasi yang salah, hanya untuk hal-hal yang duniawi. Harta-harta yang dikumpulkan itu sifatnya duniawi, ya. Orang itu ingin sekali hasilnya untuk menjadi warisan buat keturunannya ketika dia nanti meninggal dunia. Tapi ternyata warisan yang ditinggalkan itu justru menghancurkan keutuhan rumah tangga. Berapa banyak
kakak beradik yang berkelahi, bahkan saling membunuh karena masalah warisan. Berapa banyak di antara orang tua dan anak yang akhirnya terjadi keributan, percekcokan ya karena bapaknya meninggal dunia, kemudian anak-anaknya minta warisan sebelum ibunya meninggal, sehingga bahkan ada yang kemudian menterlantarkan akan ibunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya tujuannya bagus, berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi endingnya, hasilnya justru menghancurkan keluarga yang ada. Nah, produktivitas yang salah ini dihasilkan oleh orang-orang yang sibuk, yang tanpa memikirkan akan hal-hal yang benar. Nah, saudara, sebagai anak Tuhan, kita juga bisa mengerti adanya sesuatu produktivitas yang benar. Apa itu? Produktivitas yang dihasilkan antara orang itu yang bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena kita tahu Roh Kudus adalah roh yang memimpin kehidupan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang produktif, tetapi produktifnya benar. Apa sih sebetulnya produktif yang benar itu? Produktif yang ada hubungannya dengan perubahan kehidupan manusia, dengan kebaikan manusia, dengan kekekalan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengalir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan memimpin kehidupan anak-anak Tuhan, membentuk karakter anak-anak Tuhan, dan membawa kepada kebaikan dan kepada kekekalan. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-20 berkata gini, ya ini tentang pertumbuhan iman saudara, tentang taburan dalam kehidupan. Dan akhirnya ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, satu warisan rohani itu jauh lebih hebat daripada 1000 warisan secara jasmani atau secara duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana supaya kita ini tidak hanya menjadi sekedar menjadi orang yang sibuk, menjadi anak-anak Tuhan yang sibuk, tetapi sekaligus kita ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, yang bisa menghasilkan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Ayat yang terakhir yang saya sampaikan kepada saudara, Matius 22 ayatnya yang ke-37 berkata sampai ayat yang ke-39 berkata seperti begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, bagaimana supaya kita ini memiliki kehidupan yang produktif walaupun dalam notabene kita ini disibukkan dengan banyak hal, tetapi ada hal yang produktif yang bisa dihasilkan. Yang pertama, tidak kita ini harus memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan Yesus berkata, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan itu terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, yang memang itu kalau kita bicara soal sibuk dan produktif ini, ya contoh yang paling hebat dan paling tepat menurut saya ya kemanusiaan Yesus ketika dia masih ada di atas muka bumi ini. Ya, dia siang malam Alkitab berkata dia berkeliling ke kota, ke desa, kemana saja untuk memberitakan Injil. Ya. Bahkan sampai Alkitab mencatat bagaimana dia melayani orang yang sakit, melayani orang yang membutuhkan pertolongan, melayani orang yang sudah depresi, melayani orang yang kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh yang luar biasa. Karena memang saudara, yang disebut cinta itu selalu ditambahkan atau selalu dilambangkan, selalu langsung ditunjukkan
dengan satu tindakan. Orang itu kalau cinta selalu mesti ada tindakan. Makanya Tuhan berkata cintai, kasihi Tuhan Allahmu. Itu artinya kita langsung melakukan satu tindakan, ya. Supaya apa? Supaya cintanya itu langgeng, saudara. Orang kalau bercinta tanpa ada action, ya nggak lama, saudara. Ya tidak ada satu usaha untuk mengasihi, mencintai, mengenal, nggak akan lama. Nanti ada hal yang lain yang lewat, ya dia bisa berpindah kepada itu. Nah, kepada Tuhan hal yang sama. Kita ini kalau mau produktif di dalam Tuhan, ya cintai yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya dengan cara begitu kita akan memiliki satu hubungan yang semakin hari semakin kuat, ya. Dan tentunya kalau orang cinta, ya demi cinta itu sendiri, dia pasti bisa memberikan prioritas-prioritas yang benar, ya. Kalau seseorang jatuh cinta dengan kekasihnya, pasti ada prioritas-prioritas dalam kehidupannya untuk mengurus waktunya, untuk mengatur waktunya. Saya rasa dia tidak sembarangan. Pasti yang diprioritaskan adalah hal-hal yang penting yang dia harus kerjakan. Sehingga apa? Ada tujuannya. Orang jatuh cinta itu tujuannya satu kali nanti akan membangun rumah tangga satu dengan yang lain. Ya, hal yang sama. Cinta kepada Tuhan ada tujuannya. Tujuannya apa? Satu kali nanti kita berjumpa muka dengan muka dalam kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kalau kita ini mau supaya hidup kita ini memberikan hasil, memberikan produksi yang luar biasa, walaupun kita ini harus melakukan banyak kesibukan. Yang pertama, selalu prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, selalu ada tujuan di dalam kehidupan kita, ada motivasi yang benar. Apa sih motivasinya? Hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan yang menuju kepada kekekalan. Nah, saya berharap kita mempertimbangkan akan hal ini di dalam urusan kita sehari-hari. Pertimbangkan akan hal ini. Apakah ada kebaikan di dalamnya ketika kita melakukannya? Apakah akan menghasilkan sesuatu yang kekal di dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya? Saya percaya kalau Bapak, Ibu, dan kita sekalian belajar mempertimbangkan setiap keputusan kita untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan kekal kita nanti, saya percaya hidupmu dan hidupku akan menjadi orang-orang yang menghasilkan produktivitas yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa biar terjadi di dalam kehidupan kita satu transformasi dari kehidupan yang sibuk tanpa alasan, tanpa tujuan, tanpa arah, menjadi sibuk yang menghasilkan satu produktivitas di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Orang akan melihat siapa kita anak Tuhan yang bisa memberikan dampak yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, dan kerajaan Tuhan dilebarkan di atas muka bumi ini melalui hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran tentang kesibukan yang harus kami lalui dan tentang produktivitas yang kami harus hasilkan. Tuhan, terima kasih, ajari kami seperti firman-Mu yang berkata, orang yang duduk di dalam Tuhan, orang yang terus bergaul dengan Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan menjadi seorang yang tumbuh seperti pohon di tepian air yang menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan, kami juga mau menghasilkan buah itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar seluruh sidang jemaat House of Grace itu boleh menjadi jemaat yang terus produktif hidupnya, sehingga ada gairah yang luar biasa. Walaupun harus melewati kesibukan demi kesibukan, tapi kami tahu mana prioritas yang harus kami lakukan, sehingga tidak ada burnout, tidak ada tawar hati, tapi hidup kami dipenuhi dengan sukacita karena kami melihat hasil yang luar biasa, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, Kau berkati umat-Mu.
Berkati akan tim pelayanan yang ada juga, supaya dalam perintisan gereja ini pun mereka terus mendapatkan hikmat dan akal budi. Mereka berkreativitas, sibuk, tetapi juga menghasilkan satu produktivitas. Jiwa-jiwa, buah pelayanan, buah pertobatan terjadi di dalam kehidupan setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberi. Terus menjadi orang yang produktif di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi berkat buat kehidupan kami, juga buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman-Mu itu dapat tumbuh Tuhan di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami dapat menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk kami Tuhan yang ada di Australia ini Tuhan, juga maupun yang di Indonesia Tuhan, di Sydney pada khususnya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kami yakin Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu dan kami yakin percaya Tuhan, tangan pemeliharaanmu sempurna memelihara tubuh, jiwa dan roh kami. Kami berdoa Tuhan untuk situasi pandemi ini Tuhan, biarlah Kau berikan kepada kami Tuhan kekuatan Tuhan, sukacita, selalu damai sejahtera dan perlindungan daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia Tuhan, biar Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, manfaat daripadamu untuk menangani pandemi ini Tuhan, sehingga Tuhan tetap Tuhan penyakit ini dapat dikendalikan Tuhan dan dapat segera berakhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami lepaskan Tuhan roh sukacita dan sejahtera Tuhan, dan segala roh sakit penyakit kami tolak hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang dalam keadaan struggle Tuhan, dalam keadaan terjepit Tuhan, dalam keadaan ada masalah Tuhan. Biarlah Kau berikan kekuatan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, Kau yang cukupi Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan pekerjaan lagi Tuhan. Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang struggle dalam kesehatannya Tuhan, Kau mau sembuhkan, Kau mau berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami percaya kami gak sendiri Tuhan. Kami punya Allah yang besar Tuhan, Allah yang lebih besar dari apapun juga, Allah yang lebih besar daripada setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih, kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu beserta dengan kami. Terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi. Dan biarlah Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah pimpin ibadah hari ini. Biarlah Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan penyertaan-Mu selalu sempurna Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami akan kembali Tuhan pada aktivitas kami kembali masing-masing. Kami akan kembali ke tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan kembali Tuhan ke tengah dunia kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya tangan penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Hati yang hancur Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku
dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagi-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan iman.